Assalamualaikum, selamat datang di channel Hani Aza, channel sharing informasi kepegawaian. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan mengangkat informasi mengenai P3K 2024, tapi saya akan bercerita tentang pengalaman tahun 2005 silam. Mungkin beberapa dari penonton dan subscriber saya tidak mengalami masa itu, tapi dari pengalaman ini ada hubungannya dengan rekrutmen P3K 2024 yang mana bisa diambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Begini ceritanya, sebelum tahun 2005 sampai Desember 2005, semua honorer saya garis bawahi yang kerja di sekolah ya, karena saya kurang paham untuk instansi di luar dinas pendidikan. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena saya ingin menunjukkan bahwa rekrutmen ASN itu berkelanjutan dan ada siklusnya, seperti yang dikatakan Bapak Mardhani Alisera pada video saya yang ini. Tahun-tahun itu honorer diangkat oleh bupati dan digaji dari anggaran pemerintah kabupaten, baik yang berdinas di SD, SMP maupun SMA, lembaga negeri ya, khusus lembaga negeri. Untuk mendapatkan SK bupati pada waktu itu bukan hal yang sulit, baru masuk 1 bulan langsung bisa diusulkan, dan tidak lebih dari 3 bulan SK Bupati sudah ada di tangan. Melalui SK tersebut honorer mendapatkan gaji. Ini contohnya yang dapat meringankan beban sekolah dalam menggaji pegawainya. Ini berlaku baik guru dan staf pelaksana atau non-guru. SK itu diperbarui setiap tahun dan di SK tersebut tercantum NRGTT bagi guru, NRPTT bagi staf pelaksana. Lalu pada semester 1 tahun 2006 ada pendataan database untuk diangkat menjadi PNS. Berikut kutipan informasinya. Menekpan penerimaan CPNS 2006 gratis dan bebas KKN. Dikutip dari Detik News, Jakarta, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Menekpan Taufik Effendi menjamin pelaksanaan CPNS 2005-2006 bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN dan biaya. Kebijakan Menekpan itu ditegaskan melalui surat edaran nomor SE 01 M-PAN 2006 tertanggal 11 Januari 2006. Penyelenggaraan CPNS tahun ini sejak saat pendataan hingga penentuan kelulusan akan dilakukan dengan sangat hati-hati, akuntabel, transparan, dan bebas KKN. Langsung saya scroll ke bawah. Proses pengolahan sampai penentuan kelulusan dalam CPNS kali ini akan menggunakan sistem komputerisasi yang menjadi tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian pusat dan gubernur. Karena prosesnya serentak, pelamar tidak bisa mengikuti seleksi umum dan honorer sekaligus. Ini mungkin yang di Jakarta. Untuk yang di daerah-daerah tidak menggunakan tes komputer karena sarana prasarana yang sangat terbatas. Jadi mereka harus memilih salah satu seleksi, ungkap Taufik Effendi. Untuk penentuan usia maksimal yang menjadi syarat CPNS akan dihitung sampai dengan 1 Januari 2006. Sedangkan untuk masa kerja akan dihitung sampai 1 Desember 2005. Jadi pada saat itu, pada 1 Januari 2006 atau 31 Desember 2005, yang berhak mengikuti seleksi CPNS adalah mereka yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Setelah semua honorer yang memiliki SK Bupati dengan masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2005 didata, maka terbit PP 48 2005 yang mengatur tentang rekrutmen CPNS. Masing-masing kepala daerah mengajukan formasi dan besaran jumlahnya tiap kabupaten berbeda-beda karena tergantung dari kemampuan anggaran masing-masing daerah. Pada waktu itu pendataan secara manual dengan mengisi form dan mengumpulkan berkas berupa fotokopi SK serta identitas yang lain. Untuk proses rekrutmen tetap ada tes seleksi masuk. Waktu itu tes menggunakan kertas ujian, belum seperti sekarang yang menggunakan tes CAT atau Computer Assist Test. Dan ujian pada waktu itu tidak ada yang tidak lulus, hanya formalitas saja, 100% lulus. Lalu mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, setiap tahun ada yang diangkat CPNS. Nah, bagaimana nasib yang memiliki SK Bupati tapi memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun pada 1 Januari 2006?
Kan mereka tidak masuk kriteria pendataan tuh. Nah, inilah yang akan saya bahas, yang pastinya erat kaitannya dengan nasib teman-teman pelamar P3K 2024 yang berstatus TMS. Simak terus videonya, jangan skip-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Tahun-tahun berjalan dan teman-teman yang tidak lolos pendataan tetap dengan rutinitas pekerjaannya setiap hari. Mereka tetap digaji dari SK tersebut dan sekolah-sekolah tempat mereka bekerja sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing sekolah. Kemudian pada tahun 2014 ada pengangkatan bagi honorer K1, yaitu mereka yang memiliki SK Bupati tapi tidak masuk pada database tahun 2006. Pengangkatannya juga sama memakai tes, tapi kali ini ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Bagi yang lulus diangkat CPNS pada Juni 2014 dan yang tidak lulus biasa kita sebut sekarang dengan honorer K2. Sampai pada Oktober 2016 ada peralihan bagi sekolah menengah atas yang awal mulanya dalam naungan pemerintah kabupaten beralih ke pemerintah provinsi. Mereka pun diberikan pilihan, kalau mau menetap di SMA, SMK, ya harus rela melepas SK Bupatinya. Tapi jika ingin mempertahankan SK Bupatinya, harus pindah ke SMP. Mayoritas mereka pindah ke SMP atau instansi lain yang dalam naungan pemerintah kabupaten, karena tidak ingin melepas statusnya yang ber-SK Bupati. Karena dengan melepas SK Bupati, maka otomatis gaji dari SK tersebut juga akan dicabut. Nah, untuk honorer K2 yang dalam naungan pemerintah kabupaten ini dituntaskan di tahun 2024 bagi yang berijazah SMA, dan untuk yang berijazah S1 diangkat tahun 2023. Ini untuk yang dalam naungan pemerintah kabupaten. Menunggu itu memang tidak enak teman-teman. Ada teman yang berstatus honorer selama 20 tahun. Beliau masuk sebagai tenaga sukarelawan atau biasa kita sebut dengan Sukwan tahun 1985 dan baru diangkat CPNS tahun 2007. Ada juga teman yang Sukwan mulai Oktober 2005 sampai baru-baru ini diangkat P3K di 2024. Apapun itu, jalani dengan ikhlas dan sabar sambil pantau siklus yang sedang berjalan. Saya yakin bahwa teman-teman nih yang sekarang berstatus TMS tidak akan menunggu lama seperti generasi sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena pada tahun-tahun ini sampai tahun 2030 akan banyak gelombang pensiun dari PNS yang diangkat tahun 80 dan 90-an. Teman-teman P3K yang diangkat mulai tahun 2022 kemarin juga dalam rangka mengisi kekosongan formasi dari pensiunan PNS era 80-an dan 90-an. Mohon teman-teman untuk bersabar sambil menunggu alokasi rekrutmen selanjutnya. Tetap menjalankan rutinitas pekerjaan seperti biasanya. Tetap sabar sambil terus belajar mengembangkan diri. Insya Allah akan datang masanya menuai hasil. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak informasi di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.